Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kembali aku Raisa, asisten psikolog di Mind Institute dan di video kali ini aku ditemani oleh dua temanku. Mungkin bisa memperkenalkan diri mulai dari yang mana nih? Ada yang mau ngajukan diri? Boleh deh dari aku. Halo semuanya, nama aku Hafia. Aku sebagai intern content creator di My Institute. Oke, thank you Via. Satu lagi siapa nih? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Ayu, aku asisten psikolog klinis junior di Mind Institute. Oke, thank you. Hai Ayu juga. Dan di video kali ini kita lebih ke sharing-sharing kali ya, nggak ceramah banget, tapi lebih ke sharing-sharing pengalaman kita yang mana temanya adalah terkait resolusi tahun baru, khususnya membangun kebiasaan baru. Yang mana biasanya kadang tuh ketika kita membuat resolusi tahun baru, isinya itu sebenarnya membangun kebiasaan gitu ya, atau mengurangi kebiasaan yang kita anggap pengen kita kurangi atau tidak diinginkan. Nah, dari teman-teman ada nggak resolusi tahun baru atau target tadi ya, membangun kebiasaan atau mengurangi kebiasaan? Mungkin dari yang ngenalin diri pertama kali dulu deh, coba dari Via. Ada nggak? Oke, aku ada banget sih Kak. Jadi kalau dari aku sendiri targetnya itu pengen ngebangun habit, terutama pola hidup sehat. Kayak misalnya olahraga, terus juga makan makanan yang sehat dan seimbang, sama tidur yang berkualitas nih, terutama itu. Oke, nice. Kalau dari Ayu ada? Kalau aku pengen banget punya kebiasaan belajar agama setiap hari sih Kak, kayak nonton kajian. Masya Allah. Oke, keduanya Masya Allah sih, karena kan hidup sehat itu kan juga bagian dari ajaran agama Islam juga ya. Tapi mungkin itu menjadi alasan kalian, tapi aku tidak mau sotoy. Mungkin aku mau tanya lagi ke Via, kenapa sih kamu memilih untuk tadi ya meningkatkan pola hidup sehat sebagai resolusi tahun barumu? Sebetulnya tadi udah betul dari yang aku bilang. Masya Allah. Karena karena dorongan dari Islam juga kan, supaya kita tubuh ini adalah titipan dari Allah, jadi kita harus bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, yang kedua, dorongan internalnya lebih ke karena pengen bisa lebih produktif sih sehari-hari. Jadinya kan kalau misalnya sehat gitu ya tubuhnya, kita bisa lebih banyak kerjaan yang diselesaikan dan juga akhirnya bisa lebih banyak, hopefully sih, manfaat yang diberikan juga gitu. Oke. Jadi alasan religius gitu ya, sama pengen bisa lebih produktif secara fisik. Karena kalau badan sehat bisa bisa memungkinkan Via untuk melakukan banyak hal gitu ya. Oke. Kalau dari Ayu, alasan khususnya ada nggak? Ya sebenarnya sama sih, udah bener Kak Raisa. Aku pengen banget Oke. lebih kenal sama agamaku, meningkatkan ketakwaanku, dapat ketenangan juga dalam proses belajar itu, terus jadi pribadi muslim yang lebih baik. Ya yang akhirnya tuh aku pengen bisa lebih dekat dan disayang sama Allah gitu. Oke. Masya Allah ya. Aduh, aku merasa inferior tapi tidak apa-apa. Oke. Jadi iya, I mean itu sesuatu yang bagus ya, kalian menyadari kenapa sih kalian punya target itu. Karena terkadang kita itu bikin resolusi tahun baru tuh ikut-ikutan aja gitu, atau nggak punya alasan yang secara personal tuh signifikan bagi kalian. Tapi aku lihat teman-teman udah cukup punya alasan yang personal ya, alasan yang personal, dan itu kita sebut sebagai value gitu ya. Kalian udah mendengar lah ya, udah pernah dengar lah. Coba mungkin untuk yang nonton, jadi value itu sederhananya adalah kayak kualitas personal apa sih yang kalian inginkan kalian miliki gitu, yang kalian ingin kalian miliki gitu. Jadi atau bahasa Inggrisnya itu way of being and doing. Kalian pengen jadi orang seperti apa, dan yang kalian lakukan itu ingin seperti apa juga gitu. Caranya atau bagaimananya itu digambarkan dalam bentuk dalam value ini gitu. Atau mungkin sederhananya lagi adalah sebagai arah juga bagi kalian dalam menentukan kira-kira tindakan yang kalian ambil tuh ke arah mana gitu. Jadi value itu bisa jadi semacam pengarah kalian. Jadi kalau misalnya Ayu sama Pia adalah arahnya menjadi orang yang religius gitu, ya berarti tindakannya tadi bisa dalam bentuk belajar agama, menjaga tubuh yang sehat gitu kan. Atau misalnya Via juga mungkin value-mu adalah being produktif gitu ya, atau enggak bertanggung jawab mungkin
being someone yang responsible gitu ya. Jadi karena pengen bertanggung jawab ya kamu menjaga tubuhmu biar kayak bisa aktif dan memenuhi tanggung jawabmu. Kurang lebih seperti itu, dan mungkin dibahasnya di video lain kali ya. Nanti akan ada video khusus terkait value dan bagaimana itu bisa kita manfaatkan sebagai membuat goals gitu ya, termasuk resolusi tahun baru. Dan itu benar banget tadi terkait Via, aku menotis kamu bilang dorongan ya, dorongan. Dan emang value itu bisa kita jadikan sebagai motivasi juga sebenarnya, yang membuat kita lebih punya alasan untuk terus menuju ke arah situ. Karena kan tadi value itu sebagai pengarah gitu ya, dan menjadi motivasi internal kita juga. Oke, nice. Nah, mungkin yang ini adalah hal yang menarik juga. Mungkin teman-teman bisa sharing. Pasti ada strategi yang kalian lakukan dong ya dalam membentuk kebiasaan baru kalian sebagai resolusi tahun baru. Kalau dari Via, strategi apa sih yang kamu pakai? Oke, dari aku tuh yang pertama ya Kak, adalah namanya behavioral contracting, atau intinya tuh kayak buat kesepakatan dengan orang lain, dan di situ tuh juga ada reward dan konsekuensinya, atau hadiah dan konsekuensi kalau misalnya kita melakukan atau nggak melakukan si kesepakatannya itu. Dan aku sendiri karena lagi ada bareng sama mentor gitu ya, jadi aku bikin kesepakatannya sama mentor aku ini, dan usaha untuk report setiap bulannya atau sesuai dengan waktu yang udah ditentukan lah. Dan karena tadi ya mungkin ada value tanggung jawab ya, jadinya itu juga dorong aku kayak harus nih untuk bisa dicapai ini, kan udah ngomong juga sama mentor untuk bisa memenuhi yang pengen dicapai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah social support sih, iya dari mentor juga, dan terutama dukungan dari orang-orang di sekitar aku, orang-orang yang punya peran penting dalam hidup aku. Gampangnya kayak misalnya ayah aku itu contohnya suka ngebantuin aku ngebeliin sayuran setiap hari biar aku tuh bisa makan sayur setiap hari gitu, karena aku tuh nggak suka banget makan sayur. Jadi itu sangat membantu banget sih itu. Terima kasih ayah. Oke, Masya Allah. Oke. Jadi contracting dan social support ya. Dan ini dan contracting itu ternyata nggak sendiri ya, tapi juga sebenarnya elemen social supportnya di situ ada gitu ya. Oke. Kalau dari Ayu gimana Yuk? Ada strategi khusus yang kamu pakai? Aku sebenarnya setuju banget sih social supportnya Via. Apalagi kan dengan habit baruku ini penting banget punya teman-teman yang punya keinginan belajar yang sama gitu. Biar kita saling motivasi, share info kajian, ingetin jadwal belajar. Pokoknya menurutku penting banget temen gitu. Selain itu juga aku ada strategi lain nih dari aku. Pertama, aku coba buat goals. Dan aku tuh buat goals itu di Gdocs, ada tabelnya gitu. Aku tuh aku mau nonton apa aja, targetnya bulan apa aja, tamatnya. Terus setiap nanti ada kolom yang aku bisa checklistin bahwa target itu aku udah penuhi gitu. Menurutku ini bermanfaat banget sih, karena kalau aku lagi capek atau aku lagi males, aku bisa cek lagi tuh catatan goals aku untuk remind bahwa ada sesuatu yang perlu aku capai nih gitu. Oke. Aku checklistin goals itu juga, aku jadi semangat lagi gitu bahwa wah aku udah bisa nih, udah sama ini aku udah belajar banyak dan aku perlu semangat lagi untuk bisa belajar selanjutnya gitu. Terus kedua, aku juga punya jadwal per hari pakai namanya teknik blocking dengan bantuan calendar. Jadi teman-teman bisa gunain teknologi ya untuk membangun ini gitu. Dari pengalaman aku itu sangat membantu produktivitas aku gitu, karena kalau dari Google Calendar tuh kayak ada notifikasi setengah jam sebelumnya bahwa lu harus nonton kajian nih misalnya jam 7 pagi gitu kalau aku. Terus juga strategi terakhir aku adalah aku utamain untuk nonton kajian yang seru untuk aku tonton dulu. Karena karena biasanya aku tuh nontonnya drama atau enggak YouTube yang lucu-lucu gitu kan. Sementara aku mau ngubah itu kebiasaan nih, gimana caranya yang awalnya aku nonton entertainment gitu ya, aku ngubah kebiasaan untuk kajian gitu. Jadi awalnya yang mudah-mudah aja dulu lah, yang easy listening, terus sesuai dengan apa yang aku suka. Kayak contohnya karena aku sejarah, aku nontonnya Sirah Nabawiyah dulu gitu. Itu banget untuk bangun kebiasaan ini, karena aku jadi lebih engage sama tontonannya. Terus juga aku jadi kepo nih nextnya apa gitu kan, karena itu kan series gitu. Jadi cari hal
seru juga dari kebiasaan kita sih Kak dari aku. Oke. Berarti tadi itu social support ada juga, terus bikin goals, bikin ibaratnya semacam checklist gitu ya, apa ya, perencanaan yang cukup mendetail, terus sama yang terakhir itu kok tiba-tiba aku short term memorinya agak itu ya, make it fun gitu ya, buat semenyenangkan mungkin gitu. Ada yang kelewat ya tadi? Bener kan ya 3 itu kan? Udah kan ya? Oke, benar. Oke, nice. Dan mungkin sebenarnya itu setahu aku juga ada rujukan ilmiahnya sih. Mungkin nanti teman-teman bisa, maksudnya itu scientific based tips gitu lah ya, I guess. Jadi mungkin nanti bisa kali ya di description kita masukin juga rujukannya biar teman-teman semakin oh ini bisa aku coba dan ini berdasarkan referensi ilmiah juga gitu. Dan sebenarnya ya dari yang kita pelajari juga ya di psikologi, bahwa kita lulusan psikologi juga, jadi mempraktekkan apa yang kita pelajari. Anyway, thank you banget untuk sharingnya, menarik banget. Kalian punya strategi yang khusus yang cukup apa ya, ada perbedaannya juga gitu ya, meskipun tadi ada kesamaannya.